teman-teman, istilah cekwe, cek bumi, dan cek mamba sedang hits akhir-akhir ini. Istilah tersebut muncul karena adanya inovasi di bidang fashion yang terjadi sekarang. Bagaimana perubahan fashion dari tahun ke tahun? Dan sebenarnya apa sih perubahan sosial itu? Ayo tonton video ini sampai akhir, karena hari ini kami akan mengulas lebih dalam apa itu perubahan sosial di bidang fashion. Perkembangan zaman di era globalisasi ini sudah pasti tidak dapat kita hindari. Seiring dengan perkembangan zaman, kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan sosial. Seperti misalnya perubahan fashion di zaman sekarang yang lebih mengarah pada Korean style sangat berbeda dengan fashion zaman sebelumnya. Nah, hal inilah yang dinamakan sebagai perubahan sosial. Lantas sebenarnya apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses yang membuat sesuatu atau seseorang mengalami kondisi yang berbeda dari yang sebelumnya. Perubahan sosial ialah suatu proses perubahan serta pergeseran struktur tatanan masyarakat yang meliputi sikap dan kehidupan sosialnya dengan tujuan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Sedangkan menurut Sela Sumarja sendiri, perubahan sosial merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi secara terus-menerus. Artinya, masyarakat akan terus mengalami perubahan, baik dari perubahan yang kecil hingga perubahan yang cukup signifikan. Di dalam proses perubahan sosial terdapat juga stratifikasi sosial, status sosial, proses sosial, dan lembaga kemasyarakatan dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan sosial sendiri dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan waktunya terdapat perubahan revolusi dan perubahan evolusi, sedangkan menurut ukurannya terdapat perubahan besar dan perubahan kecil. Sedangkan menurut perencanaannya ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Sedangkan fenomena perubahan fashion ini termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial. Mengapa demikian? Karena perubahan fenomena ini terjadi dalam struktur sosial masyarakat, tetapi tidak membawa pengaruh yang langsung ataupun berarti bagi masyarakat. Jadi hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mengalami perubahan ini. Difusi merupakan proses perubahan sosial yang dilakukan dengan cara penyebaran ide-ide baru. Dalam hal ini adalah fashion. Dalam proses difusi, kita dapat menemukan perubahan tingkah laku yang tampak, seperti kita menerima atau kita malah menolaknya. Sebagai contoh, sekarang banyak remaja yang mengikuti tren fashion yang sedang viral. Namun, ada juga yang tidak mengikuti perkembangan tren tersebut atau bahkan malah menolaknya mentah-mentah. Difusi memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi merupakan gagasan yang dianggap baru. Baru dalam hal ini bersifat relatif. Tidak harus ide yang sangat baru, bisa saja ide yang sudah pernah digagaskan namun belum dikembangkan. Inovasi dalam fashion biasanya terjadi dalam kurun waktu tertentu dan bersifat siklus. Yang kedua adalah komunikasi. Inti dari proses difusi adalah ide yang dikomunikasikan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Untuk memperkenalkan inovasi fashion kepada khalayak, maka saluran yang tepat, cepat, dan efisien adalah media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan media sosial yang lainnya. Yang ketiga adalah dimensi waktu. Proses diskusi mulai dari penyebaran inovasi, lalu orang-orang mengetahui hingga memutuskan apakah mereka akan menerima atau menolaknya, sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Masing-masing individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima perubahan. Yang keempat adalah sistem sosial. Proses difusi berlangsung dalam suatu sistem sosial. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan subsistem. Nah,
walaupun setiap masyarakat pasti mengalami dinamika perubahan sosial, tetapi dalam prosesnya pasti tidak luput dari faktor pendorong. Kalian penasaran nggak sih apa saja faktor yang mendukung terjadinya perubahan sosial? Kalian penasaran? Yuk simak penjelasannya. Nah, yang pertama adalah masyarakat yang terbuka atau open society. Masyarakat yang terbuka adalah masyarakat modern yang liberalis dan demokratis. Masyarakat ini menitik beratkan pada konsep persaingan bebas, sehingga kebebasan tergantung pada setiap individu. Lalu, faktor yang kedua adalah adanya kontak dengan kebudayaan lain. Pertemuan dua budaya atau lebih akan menyebabkan manusia saling berinteraksi. Dengan interaksi inilah, manusia akan saling mengenal kebudayaan satu sama lain, yang kemudian memungkinkan terjadinya asimilasi dan juga akulturasi sebagai pintu perubahan sosial. Lalu, yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ternyata membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sosial. Tanpa kita sadari, internet menjadi salah satu faktor penentu penyebar luasan tren baru. Contohnya, saat ini seperti website yang telah menyediakan tips dari tren fashion kekinian. Lalu, tentu saja informasi mengenai tren fashion menyebar luas di kalangan masyarakat. Penyedia busana pun kini telah menyediakan berbagai busana yang mengikuti tren fashion. Sehingga mau tidak mau masyarakat akan mengikuti tren fashion yang sudah ada dan berkembang. Perubahan sosial di dalam lingkungan bermasyarakat merupakan suatu gejala umum yang sering kita alami dan terjadi di mana saja kita berada dan sepanjang masa. Kehidupan masyarakat dalam kebudayaan memiliki langkah-langkah perkembangan yang merupakan suatu lingkaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Tanpa kita sadari, ternyata di kehidupan sehari-hari kita mengalami perubahan ya. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk yang selalu berubah dan berkembang harus peka dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan sosial kita. Di dalam masyarakat, nilai sosial lama yang sudah tidak mengikuti perkembangan zaman lama-kelamaan akan tersyarat oleh nilai kebudayaan baru. Contohnya saja, nilai tradisional yang digantikan oleh nilai modern dan nilai modern yang digantikan dengan nilai postmodern. Apakah kita sebagai remaja sudah mengikuti perkembangan yang ada? Berdasarkan opini B.B. Horton dan C.L. Herman pada tahun 1992 dalam karyanya yang berjudul Sosiologi, para tokoh teori siklus juga mengamati adanya beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat. Namun, mereka berpandangan bahwa proses perubahan masyarakat tidak berakhir pada tahap terakhir yang secara sempurna, namun terus berlanjut pada fase mengalami kepunahan dan kembali berputar pada fase awal untuk peralihan selanjutnya, seperti hanya roda yang berputar. Salah satu perubahan yang terjadi di lingkungan sosial kita, namun kita tidak sering sadari adalah fashion. Fashion merupakan bentuk penyesuaian seorang individu terhadap perkembangan terkini. Model pakaian yang unik, serta gaya make up yang lagi viral dan hits. Tren mode fashion ini bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seseorang yang mengikuti tren mode fashion mempunyai motivasi khusus disebabkan karena adanya konformitas, keinginan untuk mencari model berpakaian, kebutuhan untuk mengekspresikan kreativitas dalam diri seorang individu, serta menambah kepercayaan dalam diri. Selain itu, seorang individu yang mengikuti perkembangan fashion sangat mempengaruhi pembentukan konsep dalam dirinya yang terlihat lebih unggul dibandingkan dengan seorang yang tidak mengetahui tren mode fashion terkini.
serta bentuk penegasan akan identitas diri seseorang terhadap lingkungan sosialnya. Fashion involvement merupakan respons seorang individu dalam menanggapi gaya fashion dikarenakan adanya kebutuhan, kepentingan, serta ketertarikan terhadap nilai yang melekat pada fashion terbaru. Tipe fashion apa sih yang kamu sukai, girls? Perkembangan media sosial yang semakin merajalela tentu akan memunculkan banyak tren-tren baru. Salah satunya adalah tren fashion. Setiap tren apabila tidak disikapi dengan baik, maka akan memunculkan berbagai dampak terhadap kehidupan sosial. Lalu, apa saja sih dampak dari adanya tren fashion ini? Yang pertama adalah munculnya sikap hedonisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme merupakan suatu pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan pribadi merupakan tujuan utama dalam hidup. Sikap hedonisme ini banyak kita lihat di kalangan remaja. Sikap hedonisme ini dapat digambarkan melalui kebiasaan membeli sesuatu hanya karena ingin dan bukan karena butuh. Dalam kasus ini, banyak sekali kita melihat para remaja yang suka membeli outfit atau pakaian hanya karena ingin mengikuti tren. Ditambah dengan akses belanja online yang semakin mudah, menyebabkan semakin merajalelanya sikap hedonisme di kalangan remaja. Sikap hedonisme ini juga dapat digambarkan melalui kekalapan ketika sedang melihat diskon, karena akan memunculkan suatu keinginan untuk membeli barang tersebut pada waktu itu juga. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang bijak, kita harus mampu mengontrol diri kita agar terhindar dari sikap hedonisme. Yang kedua adalah munculnya perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini merupakan tindakan berlebihan dalam membeli barang atau sesuatu tanpa adanya pertimbangan yang lebih matang. Kemudian, perilaku konsumtif ini sangat berhubungan erat dengan sikap hedonisme. Perkembangan tren fashion yang semakin merajalela menyebabkan tingginya perilaku konsumtif di kalangan remaja. Berbagai konten-konten mengenai tren fashion menyebabkan para remaja semakin suka untuk berbelanja. Akibatnya, pembelian barang-barang fashion ini kerap semata-mata hanya karena untuk pemenuhan kebutuhan untuk mengikuti tren saja. Kemudian, berbagai endorse yang dilakukan oleh para influencer juga diskon yang sering digelar oleh toko-toko online menyebabkan remaja semakin tertarik untuk berbelanja. Akibatnya, perilaku konsumtif ini semakin merajalela di kalangan remaja. Oleh karena itu, kita harus mampu mengontrol diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam perilaku konsumtif ini. Yang ketiga adalah FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out ini merupakan kondisi di mana seseorang merasa takut atau cemas akibat ketinggalan hal-hal baru seperti berita, tren, dan yang lainnya. Orang yang mengalami FOMO ini dicap sebagai orang yang ketinggalan zaman atau orang yang tidak gaul. Kondisi ini sering dirasakan oleh remaja, terutama yang aktif dalam bermedia sosial. FOMO ini berkaitan erat dengan perilaku konsumsi. FOMO membuat seseorang menggebu-gebu untuk mengejar apa yang sedang trending sehingga menyebabkan perilaku konsumtif. Tren-tren yang muncul di media sosial seperti fashion menimbulkan sindrom FOMO semakin menjangkiti seseorang. Munculnya tren-tren fashion baru akan menyebabkan orang yang tidak bisa mengikutinya merasa FOMO. Oleh karena itu, kita juga harus mampu selektif dalam mengikuti apa yang sedang tren sehingga kita bisa terhindar dari sikap FOMO ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perubahan tren fashion yang berkaitan erat dengan perubahan sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.